warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perekonomian Indonesia yang membahas tentang ekonomi kependudukan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Arzidan Fadlur Rahman. Lalu saya Wela Martiza. Saya Nurul Hanifah Nasution. Saya Deta Isyamela Faiza. Saya Aryo Hadi Maulana. Saya Jihan Nabila. Saya Ana Sari. Saya Royni Aristi. Baik, perkenalkan nama aku Deta Isyamela Faiza. Di sini aku akan menjelaskan tentang ekonomi kependudukan secara overview atau garis besar. Ekonomi kependudukan adalah suatu kajian ekonomi yang mempelajari kependudukan sebagai penggerak ekonominya. Ekonomi kependudukan pada dasarnya mencakup topik-topik yang akan dibahas dalam ekonomi ketenagakerjaan, ekonomi lingkungan, dan ekonomi pembangunan. Namun, karena kajian tentang ekonomi ketenagakerjaan, ekonomi lingkungan, dan ekonomi pembangunan ini sudah berkembang demikian pesatnya, maka topik-topik yang dibahas dalam ekonomi kependudukan menjadi lebih spesifik ke arah variabel dinamika penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, migrasi, penuaan penduduk, dan sebagainya. Dari hal-hal tersebut, maka menimbulkan pertanyaan, apakah dasar teori dari ekonomi kependudukan ini? Perlu diketahui bahwa pemahaman dari penjelasan konsep dasar ekonomi kependudukan berkaitan dengan ilmu dasarnya yaitu demografi, serta posisi ekonomi kependudukan terhadap bagian-bagian dari studi kependudukan lainnya. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori ekonomi kependudukan berdasarkan dari demografi. Demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Demografi ini pada awalnya dianggap sebagai suatu bagian dari studi kependudukan, yaitu sebagai bagian dari pembahasan studi kependudukan secara lebih matematis. Namun demikian, tulisan-tulisan, artikel, dan buku-buku menggunakan istilah studi kependudukan dan istilah demografi, di mana penggunaan kedua istilah tersebut sering saling dipertukarkan. Kemungkinan percampuran dari terminologi ini didorong oleh penggunaan matematik yang lebih luas dalam semua cabang ilmu sosial dan melalui temuan bahwa proses vital berhubungan erat dengan komposisi penduduk dan juga ilmu-ilmu sosial umumnya. Jadi, ekonomi kependudukan merupakan wadah untuk mempelajari dinamika penduduk, serta perilaku demografi dan ekonomi individu dan rumah tangga baik di tingkat daerah, nasional maupun global. Ekonomi kependudukan ini dirancang untuk memberikan pemahaman ilmu demografi, kependudukan, dan ketenagakerjaan termasuk aspek human kapital dari pendidikan hingga kesehatan. Lalu bagaimana cara meneliti ekonomi kependudukan ini? Biasanya ekonomi kependudukan melakukan evidence-based research untuk membangun perumusan kebijakan mengatasi permasalahan penduduk dan sumber daya manusia. Pemahaman yang berbeda terhadap perubahan penduduk serta faktor-faktor yang terkait dengan memiliki pengaruh yang berbeda juga terhadap kebijakan pemerintah yang berlaku. Berdasarkan sejarahnya itu terdapat dua pandangan terhadap perubahan penduduk. Yang satu, pandangan pertama menyatakan pembangunan memengaruhi dinamika penduduk, artinya penduduk berfungsi sebagai dependen variabel. Lalu yang kedua, pandangan kedua menyatakan kondisi kependudukan akan mempengaruhi pembangunan yang dilaksanakan, dalam hal ini penduduk menjadi independen variabel. Nah, maka dari itu kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai ekonomi kependudukan lebih lanjut sebagai berikut. Saya akan menjelaskan dari ekonomi kependudukan. Ekonomi kependudukan ada dua aspek penting pengertiannya, yaitu yang pertama, ekonomi kependudukan pada prinsipnya adalah ilmu yang mengkaji keterkaitan antara variabel ekonomi dengan variabel demografi. Dalam pengertian ini maksudnya itu adalah ekonomi pendudukan mengkaji ilmu tentang bagaimana dampak perekonomian terhadap dinamika penduduk dan dampak dinamika penduduk terhadap perekonomian. Dalam pengertian pertama ini, prinsipnya ekonomi kependudukan mengkaji tentang posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi. Maksud konteksnya yaitu penduduk dapat diposisikan sebagai pelaku atau input produksi pada proses pembangunan dan sebagai penikmat atau konsumen dari output hasil-hasil pembangunan. Sebagai input produksi, penduduk juga merupakan penyedia tenaga kerja. Penduduk merupakan dalam proses pembangunan ekonomi, perubahan-perubahan dalam variabel demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi akan mempengaruhi perubahan-perubahan kuantitas, kualitas, dan variabel demografi itu sendiri. Kemudian perubahan-perubahan kuantitas, kualitas, dan sebaran tenaga kerja akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikemukakan bahwa analisis ekonomi ketenagakerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari ekonomi kependudukan. Kemudian pengertian yang kedua yaitu ekonomi kependudukan adalah ilmu yang menganalisis dinamika penduduk dengan menggunakan teori pendekatan dan analisis perubahan jumlah atau struktur dan persebaran dan mortalitas. Pengertian kedua ini maksudnya itu penduduk tidak hanya sebagai bagian pasif dari analisis ekonomi, melainkan sebagai subjek yang dikaji dengan menggunakan peralatan ekonomi. Maksudnya itu ekonomi kependudukan menganalisis dinamika penduduk dengan menggunakan peralatan ekonomi. Piramida penduduk adalah suatu metode untuk mengilustrasikan komposisi penduduk di suatu wilayah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida penduduk sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, piramida ekspansif.
Piramida ini dikenal juga dengan sebutan piramida penduduk segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Karakteristik dari piramida ini sendiri adalah yang pertama, sebagian besar penduduknya berusia muda. Yang kedua, penduduk lanjut usia relatif sedikit. Yang ketiga, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Yang keempat, pertumbuhan penduduk sangat cepat. Yang kelima, membutuhkan banyak lapangan kerja. Yang keenam, rasio ketergantungan besar. Yang ketujuh, sebagian besar ditemukan di negara-negara berkembang. Contoh negaranya itu ada yang pertama Indonesia, kedua Thailand, ketiga Malaysia, dan yang keempat Mesir. Yang kedua, piramida konstruktif. Piramida ini memiliki bentuk seperti batu nisan atau guci terbalik atau sarang tawon. Karakteristik piramida ini sendiri adalah yang pertama, jumlah kelompok umur muda sedikit. Yang kedua, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian. Yang ketiga, meningkatnya angka harapan hidup. Yang keempat, perlambatan pertumbuhan penduduk. Yang kelima, jumlah penduduk usia kerja relatif rendah, besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua. Yang keenam, rasio ketergantungan rendah. Yang ketujuh, menggambarkan bonus demografis apabila penduduk usia kerjanya berpendidikan dan produktif bekerja. Contoh negaranya, yang pertama ada Jepang, Swedia, Amerika Serikat, dan Singapura. Dan yang ketiga itu ada piramida stasioner. Piramida ini berbentuk seperti granat atau segi empat. Piramida stasioner mirip dengan piramida konstruktif, tetapi memiliki perbedaan utama, yaitu di sini angka kelahiran masih lebih tinggi atau setidaknya seimbang dengan angka kematian. Karakteristik dari piramida ini sendiri adalah yang pertama, angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian. Yang kedua, jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Yang ketiga, pertumbuhan penduduknya kecil. Keempat, ketergantungan hampir nol. Dan yang kelima, terjadi di beberapa negara maju. Contoh negaranya itu yang pertama ada Belanda, Jerman, Prancis, dan Inggris. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Nah, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu yang pertama ada kelahiran atau natalitas, dan yang kedua itu ada kematian atau mortalitas, dan yang ketiga itu ada migrasi. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas tentang kelahiran dulu. Jadi kelahiran ini atau yang sering kita sebut natalitas di dalam ilmu ekonominya, itu merupakan salah satu faktor yang dapat menambah penduduk di suatu wilayah. Nah, tinggi atau rendahnya tingkat kelahiran ini tuh dipengaruhi oleh struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, tingkat pendidikan, pengangguran, status pekerjaan perempuan, serta pembangunan ekonomi. Lalu ada 2 yang mempengaruhi faktor dari penunjang tingkat kelahiran dan penghambat kelahiran. Yaitu yang pertama itu ada peningkatan kelahiran atau kita sebut pronatalitas. Di sini tuh pendukungnya yaitu kawin usia muda. Banyak orang yang bilang kalau misalnya menikah cepat atau menikah muda itu merupakan suatu rezeki. Banyak anak juga banyak rezeki. Nah, di sini masyarakat tuh diharapkan bisa oleh orang tuanya tuh bisa mencari nafkah sendiri dan memiliki keturunan yang baik. Itu merupakan suatu faktor yang memiliki penunjang untuk kelahiran. Lalu yang kedua itu ada penghambat kelahiran atau antinatalitas. Jadi di sini tuh ada program dari pemerintah yaitu merupakan program keluarga berencana atau sering kita sebut dengan KB. Ini merupakan cara pemerintah untuk menekan angka laju pertumbuhan penduduk. Lalu yang kedua itu ada kematian atau mortalitas. Jadi tingkat kematian itu menjadi faktor lain dari pengaruh dinamika penduduk. Nah, ada 2 kategori penentu tingkat kematian, yaitu yang pertama ada kematian kasar dan yang kedua itu ada kematian khusus. Nah, tingkat kematian kasar atau sering disebut juga dengan crude death rate itu dihitung dari banyaknya orang yang meninggal 1 tahun per jumlah penduduk selama setahun itu. Lalu yang kedua itu ada tingkat kematian khusus atau age-specific death rate. Ini tuh dilihat dari jenis kelamin, umur, ataupun pekerjaan. Lalu ada 2 faktor tingkat yang menunjang kematian atau penghambat kematian, yaitu yang pertama ada penunjang kematian atau promortalitas. Di sini tuh mungkin karena adanya kesadaran masyarakat yang rendah akan fasilitas kesehatan serta gizi yang buruk dalam masyarakat tersebut yang berakibatkan kematian seorang masyarakat itu berlangsung dengan cepat, dan juga adanya bencana alam itu merupakan salah satu faktornya. Lalu yang kedua ada penghambat kematian atau anti-mortalitas. Nah, di sini tuh kebalikan dari pro-mortalitas, yaitu masyarakat tuh sadar kalau misalnya kesehatan itu penting dan fasilitas masyarakat tersebut sudah memadai dengan adanya petugas kesehatan dan gizi-gizi yang baik telah tersalurkan dalam masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga ada migrasi atau perpindahan penduduk. Jadi, migrasi ini juga dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk suatu masyarakat ke satu wilayah dari wilayah lainnya dengan istilah mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama yang bersifat permanen dan yang kedua itu ada bersifat non-permanen. Nah, secara umum juga migrasi juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu migrasi dalam negeri dan migrasi luar negeri atau migrasi internasional. Nah, perbedaannya itu berasal dari ruang lingkup wilayah perpindahan seseorang.
Nah, migrasi juga dalam negeri itu berarti perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Misalnya, perpindahan dari Jawa ke Sumatera. Nah, sedangkan migrasi dari internasional itu perpindahan dari negara Indonesia ke negara lain seperti ke Malaysia. Nah, migrasi ini dapat menambah atau mengurangi populasi penduduk. Prosesnya juga mempengaruhi kualitas penduduk. Menghitung kependudukan. Menghitung kependudukan melibatkan beberapa langkah, tergantung pada sumber data yang dimiliki dan informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti untuk menghitung kependudukan. Yang pertama adalah dapatkan sumber data. Sumber data ini dapat diambil dari sumber resmi, seperti BPS, Badan Pusat Statistik, lembaga pemerintah terkait, atau data sensus terbaru. Pastikan data yang digunakan akurat dan terkini. Yang kedua ada analisis data. Pisahkan data berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia, jenis kelamin, wilayah geografis, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang ketiga adalah hitung total penduduk. Hitung total penduduk adalah jumlahkan jumlah penduduk dari setiap kelompok atau wilayah yang dianalisis. Hitung rata-rata pertumbuhan penduduk. Jika Anda ingin mengetahui pertumbuhan penduduk, hitung selisih antara total penduduk pada dua waktu yang berbeda, dan bagi dengan jumlah tahun di antara kedua waktu tersebut. Rata-rata pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan rumus penduduk akhir dikurang penduduk awal dibagi penduduk awal dikali 100. Hitung laju kelahiran dan kematian. Jika data tersebut tersedia, kita juga dapat menghitung laju kelahiran dan kematian dengan rumus jumlah kelahiran dibagi jumlah penduduk dikali 100 untuk laju kelahiran, dan jumlah kematian dibagi jumlah penduduk dikali 100 untuk laju kematian. Yang terakhir adalah analisis demografi. Analisis demografi dapat melibatkan pemetaan distribusi penduduk, mengidentifikasi tren demografis, dan menganalisis struktur usia penduduk. Menghitung laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk data-data seperti pembagian distribusi pendapatan, dan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Kalau tadi udah dijelasin tentang pengertian, jenis-jenis piramida penduduk, 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, dan cara menghitung pertumbuhan penduduk, kali ini aku mau jelasin tentang contoh masalah yang ada di dalam ekonomi kependudukan. Ada beberapa masalah ekonomi kependudukan yang dipengaruhi oleh aspek demografis, kesehatan, dan juga pembangunan. Adanya disparitas atau ketidaksetaraan dalam pertumbuhan suatu wilayah yang mengakibatkan pertumbuhan dari wilayah tersebut lebih lambat dibanding dengan wilayah yang lain. Hal ini menjadi masalah dalam kependudukan di Indonesia karena ketidakmerataan pembangunan akan mengakibatkan disintegritas bangsa dan juga kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, masalah urbanisasi dan masalah infrastruktur. Migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan dapat menyebabkan tekanan bagi perkotaan itu. Masalah yang keempat adalah kesehatan dan pelayanan kesehatan. Tantangan terkait kesehatan penduduk seperti akses terbatas ke pelayanan kesehatan dapat menjadi penyebab dari tingginya angka kematian ibu dan bayi serta masalah kesehatan reproduksi. Berdasarkan laporan dari Global Health Security Index, taraf kesehatan Indonesia berada di angka 50,4% dan Indonesia menempati peringkat ke-45 dari 195 negara di dunia. Penilaian Global Health Security Index diukur berdasarkan 6 indikator seperti risiko politik dan keamanan terhadap wabah, kekuatan sistem kesehatan yang lebih luas, dan kepatuhan negara terhadap norma-norma global. Rendahnya tingkat kesehatan di Indonesia bisa terjadi karena pembangunan fasilitas yang belum merata serta kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Hal yang kelima adalah kualitas pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat menimbulkan tekanan pada sistem pendidikan yang dapat mengakibatkan kualitas pendidikan yang tidak merata dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang terbatas. Ini akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia di kemudian hari. Masalah keenam adalah pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan peluang pekerjaan yang terbatas dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Hal ini menjadi masalah dalam kependudukan karena pengangguran dan kemiskinan akan membuat kesenjangan ekonomi dalam masyarakat dan berpotensi besar menjadi faktor menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas dalam masyarakat. Dampak kependudukan terhadap pengaruh ekonomi terhadap suatu negara. Berikut ini ada beberapa penjelasan, yaitu ada 6 poin. Yang pertama yaitu permintaan barang dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa itu meningkat. Hal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan penjualan. Misalnya jika populasi suatu negara itu meningkat, maka permintaan masyarakat terhadap makanan, pakaian, dan lainnya itu juga akan meningkat. Hal ini dapat mendorong industri terkait untuk meningkatkan produksi mereka yang pada gilirannya itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Jika pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan keterampilan dan pendidikan, hal itu dapat menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Namun jika tidak diimbangi dengan peluang pekerjaan yang cukup, bisa menyebabkan pengangguran struktural. Misalnya jika suatu negara memiliki populasi muda yang besar tetapi tidak memiliki lapangan pekerjaan yang cukup, hal ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran
yang tinggi dan potensi instabilitas sosial. Yang ketiga yaitu investasi infrastruktur. Pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi dapat memicu kebutuhan akan investasi infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan perumahan. Ini dapat memberikan dorongan ekonomi melalui sektor konstruksi dan pengembangan. Misalnya, jika suatu kota mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, pemerintah mungkin perlu membangun lebih banyak jalan, sekolah, rumah, dan juga fasilitas publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Lalu yang keempat yaitu tekanan pada sumber daya alam. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menempatkan tekanan besar pada sumber daya alam seperti air, tanah, dan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan ketersediaan sumber daya dan masalah lingkungan. Misalnya, jika suatu negara mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap sumber daya alam dan menyebabkan degradasi lingkungan. Yang kelima yaitu pengeluaran publik. Jumlah penduduk yang besar dapat memerlukan pengeluaran publik yang signifikan untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini bisa menjadi beban fiskal bagi pemerintah. Misalnya, jika suatu negara memiliki populasi yang besar, pemerintah mungkin perlu mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang terakhir yaitu potensi demografi. Jika pertumbuhan penduduk diimbangi dengan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang efektif, dapat muncul bonus demografi di mana jumlah angkatan kerja lebih besar daripada jumlah orang yang bergantung. Akan menciptakan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Misalnya, jika suatu negara memiliki populasi muda yang besar dan berhasil memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik, hal ini dapat menciptakan tenaga kerja yang produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk mengelola pertumbuhan penduduknya dengan bijak agar dapat memaksimalkan potensi positifnya sambil mengurangi risiko dampak negatif. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melalui kebijakan keluarga berencana, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang dampak kependudukan terhadap pengaruh ekonomi suatu negara. Berhubung tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, mulai dari definisi kependudukan, jenis-jenis piramid penduduk, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pendudukan seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, ketidaksetaraan pertumbuhan penduduk, kualitas pendidikan, dan juga pengangguran serta kemiskinan. Dan ada juga bagaimana cara menghitung kependudukan, contoh-contoh masalah kependudukan, dan dampak kependudukan terhadap pengaruh ekonomi. Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya ekonomi kependudukan ini mengkaji mengenai posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, penduduk itu dapat diposisikan sebagai pelaku atau input produksi pada proses pembangunan dan juga sebagai konsumen atau dari output atau juga hasil-hasil dari pembangunan. Hubungan antara penduduk dengan pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh positif dan juga negatif, yang dimana jumlah penduduk yang besar itu dapat mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, maka dari itu harus diupayakan agar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia ini menjadi suatu permasalahan yang cukup signifikan karena itu juga dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan penduduk yang pesat itu dapat berpengaruh terhadap tingkat mutu atau kualitas penduduk tersebut. Dan juga penduduk yang tidak terawasi itu dapat mengakibatkan permasalahan dalam kependudukan. Permasalahan kependudukan ini juga diperlukan suatu kebijakan kependudukan yang dimana diharapkan dengan adanya kebijakan pendudukan tersebut dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam kependudukan. Dan juga kita juga harus mengupayakan lebih lagi dalam mengatasi dampak-dampak negatif yang terjadi dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.